Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Taurat itu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharanya. Haleluya. Retrospeksi itu sejenak menoleh ke belakang. Kalau introspeksi itu kan melihat ke dalam diri. Pergantian tahun yang sekarang kita sedang jalani dalam beberapa jam ke depan. Jadi kalian mohon untuk retrospeksi, sejenak melihat ke belakang. Jika kita telah menjadi pengikut Tuhan yang setia, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara juga adalah pengikut Tuhan yang sudah dan terus berjalan dalam terang. Kita beribadah, kita melakukan tugas pelayanan, kita juga menjadi berkat bagi sesama. Itu kan kita juga sedang menyatakan ini sebagai pengikut Tuhan yang berjalan dalam terang. Kita bersyukur atas berkat dan tuntunan terang Tuhan yang tak pernah padam. Tadi juga dalam mungkin bacakan Bapak Ibu, kaleidoskop peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat. Tadi kita melihat siapa yang lahir selama tahun 2024. Itu kan berkat, dan itu kan adalah anugerah Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kelahiran, pernikahan pun juga sebuah bentuk kebaikan Tuhan. Bukan hanya kelahiran dan pernikahan tadi yang dibacakan, tapi juga kematian atau saudara kita yang telah dipanggil Tuhan selama tahun 2024. Mungkin ada rasa duka, ada rasa sedih, ada rasa kehilangan yang sampai saat ini untuk keluarga atau untuk kita yang mengenal masih ada dalam kenangan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita berjalan dalam terang Tuhan, kita akan dikuatkan. Sekali lagi Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Sang terang itu hadir terus menerus tanpa berhenti atau dibatasi waktu. Yesuslah yang menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya pada jalan kehidupan, bukan pada jalan yang sesat dalam kegelapan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar dari Salomo yang tidak memikirkan pemuasan kepentingan diri sendiri, tetapi ia mau memiliki hati yang paham menimbang perkara. Saya ulang sekali lagi, bagaimana kita belajar untuk memiliki hati yang paham menimbang perkara. Artinya apa? Hati yang paham menimbang perkara itu mendengarkan dengan cerdas, berhati-hati, tidak gegabah, tidak sembrono, memperhatikan sesuatu secara seksama. Itulah hati yang menimbang, hati yang bijaksana. Salomo meminta sesuatu yang menjadi kebutuhannya supaya bisa menjalankan perannya secara optimal sebagai seorang pemimpin. Sebagai raja, dia tidak meminta kekayaan, kekuasaan, nyawa musuhnya dan seterusnya. Tetapi Salomo minta apa?
Salomo meminta sesuai kebutuhannya, yaitu kebijaksanaan, supaya dia bisa menjalankan perannya secara optimal. Menurut saya baiknya ini juga menjadi doa kita, Bapak Ibu Saudara, ketika menjelang pergantian tahun. Mintalah kepada Tuhan apa yang benar-benar kita butuhkan, hikmat, kebijaksanaan, supaya apapun peran kita, baik sebagai orang tua, sebagai oma, sebagai opa, sebagai anak, sebagai istri atau suami, sebagai karyawan atau pemilik perusahaan, sebagai pengusaha, sebagai atasan, apapun peran kita, milikilah hati yang bijaksana, sehingga kita bisa menjalankan secara optimal peran kita. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan Allah, Sang Pemilik alam semesta, yang telah menuntun kita sampai di penghujung tahun 2024 ini. Dan sekiranya apapun yang telah kita alami bersama di tahun ini, semuanya itu dalam perkenan Tuhan, semuanya itu dalam cinta kasih Tuhan. Dan biarlah kita mengakhirinya ini juga dengan puji-pujian kepada Tuhan, karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan nyanyian, sebuah nyanyian yang tentunya saya tidak bernyanyi sendiri, tetapi saya akan bernyanyi bersama dengan vokal group yang memakai kebaya-kebaya di sana. Vokal group Kita Kirana yang mengisi harmoninya. Lagu ini adalah lagu berjudul Pujilah Sang Pencipta, sebuah lagu yang menggambarkan rasa syukur atas kebaikan Tuhan khususnya selama 1 tahun ini. Dan biarlah puji-pujian kepada Tuhan dan rasa syukur itu kita naikkan kepada Tuhan, sebab Dialah Sang Pemilik. Satu
kasih Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Kiranya cinta kasih Kristus Sang Raja Damai memampukan kita untuk hidup dalam terang kasih-Nya. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong menuntun langkah kita di setiap hari yang baru. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya.